Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selamat belajar. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Namun, secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Dan yang ketiga, untuk melindungi diri dari pemangsa. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya yaitu yang pertama struktur gigi, yang kedua bentuk paruh, yang ketiga bentuk kaki, yang keempat bentuk mulut, dan yang kelima adalah lidah yang panjang dan lengket. Yang pertama yaitu struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, yang A untuk hewan karnivora. Struktur hewan pemakan daging ini tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewan karnivora yaitu kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Yang kedua adalah hewan herbivora. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivora ini memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, kuda, dan kambing. Yang C, hewan omnivora. Hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora ini memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh hewan omnivora yaitu tikus dan kera. Yang kedua adalah bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas dan burung. Yang A untuk unggas atau burung pemakan daging. Ciri bentuk paruhnya pada hewan ini adalah tajam, kuat, runcing, dan membengkok. Fungsinya untuk mengoyak daging, contohnya pada burung elang dan burung hantu. Yang B untuk unggas atau burung pemakan ikan. Ciri bentuk paruhnya pada hewan ini yaitu panjang dan berkantung, berfungsi untuk menyimpan ikan, contohnya burung pelikan dan burung bangau. Untuk burung penghisap madu atau nektar memiliki ciri bentuk paruh yang panjang, runcing, dan kecil, berfungsi untuk memudahkan menghisap nektar yang berada di dasar bunga, contohnya pada burung kolibri dan burung madu. Yang D, paruh bersudut. Ciri bentuk paruhnya yaitu pipih dan lebar. Fungsinya adalah untuk memudahkan ketika mencari makanan di dalam lumpur. Contohnya pada bebek. Yang E, pemakan biji. Ciri bentuk paruhnya yaitu kecil, pendek, dan runcing. Fungsinya untuk memakan biji-bijian. Contohnya pada burung pipit. Yang F yaitu pada unggas atau burung pemakan buah. Ciri bentuk paruhnya bagian atas lebih panjang, berfungsi untuk memakan buah-buahan. Contohnya pada burung beo. Nah, yang membedakan hewan yang ketiga adalah bentuk kakinya. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Yang pertama yaitu pada kaki petengger. Ciri bentuk kakinya yaitu panjang dan datar, berfungsi untuk bertengger di ranting pohon. Contohnya pada burung kakak tua dan nuri. Yang kedua adalah kaki pemanjat. Ciri bentuk kakinya terdiri dari 4 jari, 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Fungsinya untuk memudahkan ketika memanjat pohon. Contohnya pada burung pelatuk.
Yang ketiga yaitu kaki pengais. Ciri bentuk kakinya adalah dengan tiga jari kaki menghadap ke depan dan satu tumbuh ke belakang. Berfungsi untuk mengais tanah dan mencari makan. Contohnya itu pada ayam dan kalkun. Yang keempat yaitu pada kaki pencengkeram. Ciri bentuk kakinya adalah dengan jari pendek-pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar yang tajam. Berfungsi untuk mencengkeram mangsa. Contohnya pada burung elang dan burung hantu. Yang kelima, pada kaki perenang. Ciri bentuk kakinya yaitu memiliki selaput, berfungsi untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya pada bebek dan angsa. Yang keempat yaitu bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama mulut penghisap, yaitu pada kupu-kupu. Yang kedua mulut penusuk dan penghisap, yaitu pada nyamuk. Yang ketiga mulut penjilat pada lalat. Yang keempat mulut penggigit pada belalang. Yang terakhir yaitu adalah lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.